Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel aku, Kita Mutiara. Oke bunda, di video kali ini aku mau sharing pengalaman aku waktu anak aku diagnosa positif TB ya. Jadi aku mau ceritain gimana awal mulanya, apa aja ciri-cirinya ya. Terus gimana pengobatannya. Itu awal-awalnya aku nggak langsung pengen cek mantox, nggak teman-teman. Tapi dari kenaikan berat badan anak aku yang dari bulan ke bulan itu aku udah ngeh gitu, udah ngeh kayaknya anak aku TB nih, karena 3 bulan berturut-turut anak aku itu berat badannya pasti naik hanya sedikit, 100 gram 200 gram ya, nggak pernah mencapai yang namanya 300 gram, nggak pernah. Tapi alhamdulillah tidak dibilang stunting ya, alhamdulillah masih normal sih, karena memang berat badannya itu masih di garis hijau ya teman-teman, nggak di garis kuning ataupun di bawah garis kuning. Nah, awal-awal ciri-ciri TB ini muncul itu ketika anak aku batuk pilek lebih dari 1 bulan. Aku udah bolak-balik ke dokter manapun ya, sampai aku ke dokter spesialis anak pun batuknya nggak berhenti. Batuknya tuh kayak berlendir gitu loh teman-teman. Jadi ketika dia batuk, dia akan muntahin semua makanannya. Nah, pada saat batuk itu berat badan anak aku bener-bener turun drastis teman-teman. Yang tadinya 7 atau 7,9 kilo itu turun langsung jadi 7,3 kilo. Bayangin teman-teman, kurusnya langsung dari sorot matanya atau dari raut mukanya itu udah kelihatan banget kalau dia tuh ada sesuatu yang nggak beres ya. Aku juga di situ udah jangan-jangan anakku ini terinfeksi virus TB. Jadi anak aku itu kan lagi proses untuk operasi testisnya yang belum turun. Anak aku mau dioperasi, memang aku udah mengikuti step-stepnya, tapi ternyata setelah hari H operasi ya, kan sebelumnya dicek dulu nih, ada ronsen, ada cek darah dan USG dan macam-macam ya. Nah, setelah hasil ronsen itu keluar, kita pergilah ke dokter anestesi ya, disuruh konsultasi dulu ke dokter anestesi. Ternyata anak aku itu di paru-parunya itu ada flek teman-teman. Fleknya itu cukup banyak, menutupi seluruh paru-parunya ya. Akhirnya dari dokter anestesi dirujuklah ke dokter anak lagi. Dokter anaknya itu mungkin lebih tahu ya teman-teman, langsung dicek mantox. Mantox itu dibaca hasilnya 3 hari ya teman-teman. Dan semakin hari itu hasil suntikannya meradang teman-teman. Jadi kayak merah ya, kayak ada bentol, kayak digigit nyamuk atau semut gitu ya. Meradang merah ya. Lebarnya lebih dari 1 cm. Masya Allah, qadarullah, ternyata anak aku memang positif TB ya. Di situ aku hancur banget, sedih banget. Anak aku itu kalau diminumin obat itu susahnya minta ampun, susahnya Masya Allah teman-teman. Dan ini harus menjalani pengobatan selama 6 bulan ya. Gimana perasaan perasaan aku sebagai seorang ibu tuh langsung dar. Tapi ternyata setelah seiring berjalannya waktu, alhamdulillah anak aku lebih menerima. Setiap hari minum obat juga sekarang dia udah mulai nurut. Yang tadinya awal-awal teman-teman, awal-awal tuh dia minum obat selalu muntah, sampai aku tuh kayak mau nyerah. Tapi balik lagi, kalau misalkan nggak diobatin, si virusnya itu akan semakin akan semakin banyak gitu loh teman-teman. Jadi pengobatan TB selama 6 bulan itu nggak boleh berhenti, nggak boleh di skip 1 hari pun, harus rutin setiap hari minum. Kalau misalkan anak aku muntah, itu pasti aku minumin lagi teman-teman. Untuk kalian yang tanya, kalau cek mantox itu bayarnya berapa sih kak ya? Kalau untuk aku itu pakai BPJS teman-teman, karena memang kan tadinya aku proses untuk operasi si anak ya. Jadi seluruh konsultasi, seluruh pengobatan, seluruh cek-cek itu tuh semuanya gratis ya, karena aku dapat rujukan dari Vaskes 1 memang untuk operasi si anak. Jadi itu sekalian aja gitu.
Tapi aku pernah ngeliat atau banyak pengalaman dari teman-teman yang sharing tentang anaknya yang dicek Mantox, katanya bisa melalui puskesmas ya, gratis ya katanya teman-teman. Gratis, bisa cek di puskesmas, ngomong aja ada batuk lebih dari 1 bulan, katanya bisa diklaim BPJS kayaknya ya. Untuk pengobatannya juga aku gratis, karena pengobatannya aku di puskesmas. Aku minta di puskesmas aja, karena kalau di rumah sakit tuh bolak-baliknya cukup jauh ya dari sini. Jadi aku minta di puskesmas aja. Nah, jadi ciri-ciri anak yang mengalami TB atau TB paru itu, yang pertama, berat badan dia akan sulit untuk naik ya, atau naiknya seret. Terus yang kedua, batuk lebih dari 2 minggu. Itu wajib diwaspadai ya teman-teman. Terus yang ketiga, nafsu makan menurun. Muka atau badannya itu kelihatan kayak letih lesu gitu loh teman-teman. Nah, untuk pengobatannya itu ada yang 6 bulan, ada yang sampai 9 bulan, tergantung dari tingkat keparahan TB parunya ya. Ini anak aku memasuki bulan ketiga, alhamdulillah obatnya udah semakin kecil, karena kata dokternya itu virusnya udah agak mendingan ya. Dilihat dari hasil ronsennya memang udah agak mendingan, udah agak hitam, ada hitam-hitamnya. Yang baik itu ronsen kan hitam ya, nggak putih bercak-bercak lah. Itu anak aku alhamdulillah udah hitam ya. Pengobatannya baru 2 bulan, alhamdulillah udah membaik. Terus diganti sama yang lebih kecil ya, karena memang prosedurnya tuh seperti itu. Yang 2 bulan pertama itu obatnya gede-gede banget teman-teman, jujur, dan memang berat banget, kayak susah banget untuk kita suapin ke anak ya. Jadi waktu itu aku awal-awal ngasih obat ke anak itu aku pakainya pipet teman-teman. Jadi aku seduh obat itu pakai air sekitar 5 mili ya. 5 mili kalau pakai pipet itu banyak, karena pipet itu kan maksimal kalau nggak salah 1 berapa gitu lah ya. Jadi berkali-kali gitu, 5 mili tuh pakai pipet berkali-kali, harus sedikit-sedikit supaya nggak muntah. Itu aku jalani selama 2 bulan, selama hampir 3 bulan ini ya. Karena memang anak aku kalau misalkan diminumin langsung pakai sendok ya, itu kan kalau diseduh banyak banget serbuk-serbuknya ya. Nah, serbuk-serbuk ini yang bikin anak aku muntah. Batuk-batuk mungkin kayak ada yang ngeganjel di sini ya. Jadi yang akhirnya dia muntah. Jadi aku coba pakai pipet, alhamdulillah bisa masuk ya. Walaupun ada muntahnya, cuman nggak banyak ya. Itu aku lakukan sampai sekarang, alhamdulillah jalan 3 bulan. Dan untuk kalian yang lagi proses pengobatan juga, anaknya susah banget untuk diminumin obat, bisa dicoba ditambahin pakai sirup Sirplus apa gitu ya. Aku pernah lihat di TikTok ya, lewat beranda aku. Jadi tuh obatnya diseduhnya itu pakai sirup Sirplus kalau nggak salah. Itu sirup khusus untuk nyeduh obat, jadi rasanya itu manis teman-teman, bisa kayak menetralisir rasa pahit pada obat. Padahal obat TB ini nggak pahit teman-teman, manis. Cuman mungkin untuk anak-anak yang nggak terlalu suka manis kayak anak aku mungkin akan nek ya akan nek dan akhirnya muntah. Dan memang kata dokter anak yang menangani sakitnya anak aku ini, memang obat ini atau obat TB ini memang menimbulkan rasa mual ya. Dan juga obat TB ini bisa juga menyebabkan kerusakan hati ya teman-teman. Makanya 1 minggu setelah minum obat biasanya akan dicek lab, atau kita sebagai orang tua harus memperhatikan perbedaan kulit anak. Biasanya kalau misalkan yang nggak cocok sama obatnya itu akan si kulit anak itu akan menguning, matanya juga kuning. Nah itu bisa diganti obatnya nanti sama dokter. Jadi kita sebagai orang tua juga harus perhatikan ya ketika minum obat ini. Jangan asal masuk, yang penting sembuh, itu enggak. Obat ini juga ada efek sampingnya, makanya harus diperhatikan. Aku juga udah memperhatikan banget dari awal anak aku minum obat ini, tapi alhamdulillah nggak apa-apa. Jadi aku terusin sampai 3 bulan ini, dan ternyata memang si virus itu baik ya,
Maksudnya virusnya itu agak sedikit berkurang gitu. Ya, fleknya juga sedikit berkurang. Nah, untuk perkembangan anak aku setelah pengobatan 3 bulan ini, alhamdulillah nafsu makannya semakin meningkat ya. Dan untuk berat badannya memang masih seret, masih belum yang banyak banget, cuman alhamdulillah setiap bulan itu pasti naik. Terus gak gampang sakit teman-teman. Jadi kalau misalkan batuk pilek itu pasti 1 minggu hilang, 1 minggu sembuh. Nah, mungkin sekian dulu video dari aku. Untuk kalian yang masih bingung atau masih ingin tanya sesuatu tentang TB paru ini, boleh komentar di kolom komentar di bawah, atau bisa juga DM aku di Instagram aku di @kita_im ya. Insyaallah kalau ada waktu nanti aku balas satu-satu. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu video dari aku. Semoga bermanfaat untuk kalian. Aku Kita Mutiara pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.